illa dzikrullah, kecuali kalam itu adalah ingat kepada Allah, zikir dalam bentuk zikir. Jadi ucapan manusia, kata Rasulullah SAW, kullu alaihi, semuanya itu tidak baik bagi dirinya, la lahu, kecuali pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata yang keluar dalam bentuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih yang kita baca sesudah sholat, ataupun munajat yang kita baca pada saat kita sholat, atau kalimah-kalimah thayyibah di pagi dan petang yang di dalamnya kita kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah itu adalah bagian dari kalam yang bermanfaat, kata-kata yang di dalamnya nanti akan ada faidah bagi kita. Au amrun bil ma'ruf, atau kata-kata yang di dalamnya itu mengandung ajakan untuk melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatus shihah, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam keseharian. Nikmatul iman, nikmat iman, kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir di surah An-Nisa. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 114 dan 115, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan min najwahum, dari bincang-bincang bisik-bisik mereka. Illa man amara bi sadaqah, kecuali yang menyuruh untuk bersedekah, au ma'rufin, atau melakukan perbuatan baik ma'ruf, au islahin bainan nas, atau memperbaiki persoalan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukannya karena menginginkan keridhaan Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azimah, maka akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Hadirin jemaah
rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa banyak dari perkataan manusia, terutama yang diisyaratkan di dalam ayat ini adalah bisik-bisik, bincang-bincang secara rahasia, itu banyak yang tidak baik. Terutama dalam hal ini, kata Syekh Wahbah Zuhaili, adalah yang berkaitan dengan perbincangan atau bisik-bisik tentang orang lain. Karena di dalam perbincangan manusia, ketika dia itu berbisik-bisik ataupun kemudian berbincang-bincang secara tidak keras di sini, itu mungkin saja ada yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang di dalamnya ada maslahah, seperti halnya perdagangan, kemudian menanam ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan masalihun nas. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa la khaira fi katsirin min najwahum, bahwa di dalam perbincangan manusia, bisik-bisiknya munajah antara seseorang dengan orang lain yang biasanya dilakukan dengan tidak suara keras, itu banyak tidak baiknya. Ayat ini memang berkaitan dengan, kalau asalnya najwa, bisik-bisik perbincangan yang dilakukan oleh Tu'mah dan kaumnya, di mana mereka bersepakat untuk menuduh Yahudi sebagai pencuri dari perisai yang sebetulnya dicuri oleh Tu'mah. Nah, perbincangan yang seperti itu yang kemudian di dalamnya ada kesepakatan untuk membawa hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kemudian menjadi sabab nuzul dari ayat ini. Jadi nazalat fi tanaji ahli Tu'mah. Ayat ini turun berkaitan dengan tanaji ahli Tu'mah, bincang-bincangnya kesepakatan dari keluarga Tu'mah dalam rangka membantu Tu'mah di dalam persoalannya, yang sebagian dari mereka sesungguhnya sudah tahu, sebagian yang lainnya mungkin belum tahu bahwa sesungguhnya Tu'mah lah yang bersalah. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa di dalam perkataan manusia ketika seseorang itu bincang-bincang dengan yang lainnya, itu banyak sekali yang tidak berfaedah. Nah, bagaimana supaya bincang-bincang, bisik-bisik antara seseorang dengan yang lainnya itu berfaedah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat ini bahwa perbincangan yang berfaedah, bisik-bisik yang berfaedah itu hendaknya mencakup 3 hal. Yang pertama adalah al-amru bis shadaqah, yang kedua al-amru bil ma'ruf, dan yang ketiga al-islah bainan nas. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, kalamu ibni Adam kulluhu alaihi la lahu. Kalam ibnu Adam, kata-kata dari ini Ibnu Adam, yaitu manusia, anak dari Adam, semuanya itu kana alaih, itu kurang baik bagi dirinya, la lahu illa zikrullah, kecuali kalam itu adalah ingat kepada Allah, zikir dalam bentuk zikir. Jadi ucapan manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhu alaihi, semuanya itu tidak baik bagi dirinya, la lahu, kecuali pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata yang keluar dalam bentuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbih yang kita baca sesudah sholat, ataupun munajat yang kita baca pada saat kita sholat, atau kalimah-kalimah thayyibah di pagi dan petang yang di dalamnya kita kemudian
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, itu adalah bagian dari kalam yang bermanfaat, kata-kata yang di dalamnya nanti akan ada faidah bagi kita. Au amrun bil ma'ruf, atau kata-kata yang di dalamnya itu mengandung ajakan untuk melakukan kebaikan. Maka kata-kata yang seperti ini juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam kalamun lahu, kalam yang itu berfaidah, berguna bagi dirinya. Au nahyun am munkar, atau yang ketiga adalah mencegah dari kemungkaran. Jadi mencegah dari kemungkaran. Sehingga di dalam ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, manakala kita ingin bahwasanya bincang-bincang kita dengan orang lain itu adalah sesuatu yang bermanfaat, hendaklah bincang-bincang ini, terutama dalam hal ini biasanya bincang-bincang munajat di sini biasanya banyak dilakukan secara bisik-bisik, tidak kemudian dengan suara yang keras. Karena kalau kita bisik-bisik bincang-bincang dengan sesama di sini yang disebut dengan munajat itu najayunaji, najwa. Maka yang harus dilakukan supaya menjadi sesuatu yang baik itu pertama hendaknya berkaitan dengan al-amru bis sadaqah, perintah atau urusan yang berkaitan dengan sedekah, yaitu li'anati al-muhtaj, dalam rangka membantu orang lain. Kenapa demikian? Karena kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, sesungguhnya persoalan kebaikan itu pada hakikatnya dua, yaitu isalul khair, memberikan manfaat, isalul manfaah kepada orang lain, memberikan manfaat, atau raddu al madarrah, atau menolak kemudaratan, menolak bahaya dari orang lain. Nah, isalul khair atau isalul manfaah, memberikan manfaat itu pertama ada yang berkaitan dengan jasmani, berkaitan dengan materi. Nah, yang berkaitan dengan materi ini adalah apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal yang pertama, al-amru bis shadaqah, yaitu persoalan yang berkaitan dengan bagaimana kita mengajak orang lain untuk melakukan sedekah, yaitu tasarruful mal, supaya mempergunakan harta yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kebaikan, diberikan kepada orang lain, terutama adalah i'anatul muhtaj, membantu orang yang membutuhkan, wa muwasawatu al-faqir al-miskin, dan juga membantu kesedihan, menghilangkan kesedihan dari orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Artinya perbincangan atau bisik-bisik yang di dalamnya diharapkan akan memberikan manfaat, ada kebaikan di dalamnya. Pertama adalah manakala perbincangan itu adalah berkaitan pertama dengan persoalan sedekah. Kita mengajak orang lain untuk sedekah, atau kemudian rembuk, bagaimana menyisihkan harta di dalam rangka untuk menolong seseorang, memberikan bantuan kepada anak yatim, memberikan bantuan kepada fakir miskin. Maka bincang-bincang yang seperti itu atau kesepakatan yang nantinya diambil itu adalah kesepakatan yang di dalamnya adalah kebaikan. Al-amru bis shadaqah, ini yang pertama. Artinya kalau tidak seperti itu, maka persoalan yang misalnya membincangkan orang lain bisa jadi di dalamnya ada banyak mudaratnya. Membicarakan orang lain itu misalnya, itu biasanya dilakukan secara bincang-bincang gitu kan.
berkumpul, apalagi kemudian dua orang bisik-bisik, itu akan rawan di dalamnya ketika membicarakan orang lain, rawan yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai mungkin saja buhtan atau kemudian di situ ghibah. Maka yang pertama yang harus diperbincangkan adalah al-amru bi shadaqah, bagaimana bisa menjadikan harta untuk bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar perbincangan itu menjadi sebuah kebaikan adalah yang dibincangkan al-amru bil ma'ruf, menyuruh kepada hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesungguhnya kalau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk juga bagian dari sedekah, kullu ma'rufin sedekah. Akan tapi dalam hal ini yang lebih dimaksudkan adalah kebaikan yang bukan bersifat materi seperti halnya yang ada pada yang pertama. Kalau al-amru bis sedekah itu kan menjadikan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa materi bermanfaat bagi orang lain. Maka al-amru bil ma'ruf ini adalah menyuruh untuk melakukan kebaikan yang lainnya yang mungkin sifatnya non materi. Membantu orang lain itu bagian dari ma'ruf. Kullu ma'rufin shadaqah juga. Memang itu adalah bentuk kebaikan, akan tapi kemudian dalam hal yang sifatnya non materi, menunjukkan kepada orang lain jalan yang benar, itu merupakan bagian dari ma'ruf. Melakukan hal-hal yang baik sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah itu bagian dari ma'ruf. Jadi wa huwa ma ta'arafa 'ala syarr bin kulli ma fihi maslahah 'amma au khair 'amma, yaitu yang dikenal dalam syariat sebagai hal yang berkaitan dengan maslahah umum, kemanfaatan umum atau kebaikan secara umum. Jadi zikrullah itu bagian dari al-amru bil ma'ruf. Jadi al-ma'ruf di sini sesuatu yang dikenal sebagai hal yang baik, membantu orang lain, bahkan dalam bentuk yang paling kecil sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan satu kebaikan sekecil apapun, walaupun kebaikan itu hanya dengan menampakkan muka yang berseri-seri ketika berjumpa dengan saudara kamu. Itu bagian dari ma'ruf yang intinya sesungguhnya yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah idkhalul surur, juga mendatangkan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk bincang-bincang, dalam bentuk muka yang ceria, membantunya ataupun hal yang lain. Al-amru bil ma'ruf. Kemudian yang ketiga adalah al-islah bainan nas fi khusumatihim wa munaza'atihim, memperbaiki urusan di antara manusia. Dan ini kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bagian dari yang kedua tadi, yaitu daf'ul madar, menghilangkan bahaya. Jadi seperti halnya yang disyaratkan kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga hal ini? Karena persoalan kebaikan sesungguhnya berputar pada dua tadi, yaitu isalul manfaah, memberikan manfaat kepada orang lain, baik manfaat itu berkaitan dengan materi, dengan menggunakan karunia harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membantu orang lain, menolong kesedihan mereka, menghilangkan kesedihan mereka, memberikan manfaat yang sifatnya materi atau yang sifatnya non materi, membantu dalam bentuk fisik, menghilangkan kesedihan dengan hiburan kata-kata, mengajak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk ibadah, mengajak untuk menuntut ilmu, itu bagian dari al-amru bil ma'ruf. Jadi isalul manfaah, memberikan manfaat
yang berkaitan dengan materi. Sedangkan yang ketiga ini bagian dari apa yang dikatakan oleh Fakhruddin Imam Al-Fuddin Ar-Razi sebagai daf'ul madar, yaitu menghilangkan atau menolak bahaya. Jadi al-islah bainan nas, untuk memperbaiki urusan di antara manusia, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang mengisyaratkan di dalam hadis yang lain bahwa memperbaiki dua orang yang bertengkar itu adalah sesuatu yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-islah bainan nas. Artinya tiga hal ini ketika dilakukan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan najwa, dengan tidak terang-terangan, itu adalah sesuatu yang baik, sehingga nantinya bisa diharapkan akan menghindarkan kita dari najwa, bisik-bisik, bincang-bincang yang di dalamnya tidak mengandung manfaat, bahkan mungkin mengandung mudarat. Bincang-bincang, bisik-bisik kesepakatan untuk melakukan keburukan, bincang-bincang, bisik-bisik memperbincangkan aib orang lain, itu kan bagian dari najwa yang di dalamnya tidak ada kebaikan, bahkan ada banyak keburukan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan najwa? Karena di antara kebaikan itu ada yang memang ditampakkan, ada yang disembunyikan. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu tampakkan as-shadaqat, shadaqat di sini maknanya adalah kebaikan-kebaikan, fa ni'mahi, maka itu adalah sesuatu yang baik. Wa in tukhfuha, tapi jika kamu menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, kamu memberikannya kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka hal itu lebih baik bagi kalian. Jadi artinya menampakkan kebaikan itu diperbolehkan, tapi menyembunyikannya itu lebih baik. Yang kalau kata para ulama, dalam kebaikan, perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wajib itu biasanya diharapkan dilakukan dengan terang-terangan, karena di dalamnya itu ada syiar supaya orang lain itu juga melakukan kewajiban-kewajiban. Tapi kalau dalam hal yang sifatnya sunnah, itu lebih baik tidak dengan terang-terangan. Sholat jamaah itu merupakan bagian dari perintah yang wajib, sholat 5 waktu. Maka sesungguhnya di dalamnya kemudian diisyaratkan supaya dilakukan dengan jamaah. Orang itu kemudian mengetahui bahwa itu adalah kewajiban di dalam agama. Sementara sholat sunnah, karena itu adalah bagian dari perintah sunnah, maka dianjurkan untuk tidak ditampakkan kepada orang lain. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan mengisyaratkan bahwa afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah, sebaik-baik sholat dari seseorang itu adalah apa yang dia lakukan di rumah, illal maktubah, kecuali sholat yang diwajibkan. Jadi kalau yang wajib itu dengan jamaah di masjid, orang kemudian melihat bahwa inilah umat Islam bersatu, inilah umat Islam melakukan kebaikan, ditampakkan. Zakat demikian juga. Zakat itu bahkan kemudian di dalam ayat Al-Quran perintahnya adalah khudh min amwalihim shadaqah, ambil dari mereka. Jadi perintahnya itu jelas supaya kemudian diambil, merupakan kewajiban. Tapi kalau yang sifatnya sedekah sunnah, maka itu
lebih dianjurkan untuk tidak ditampakkan, jadi secara sembunyi, tidak kemudian diumumkan. Zakat itu adalah merupakan kewajiban, maka diharapkan itu dilakukan oleh semua manusia yang mengaku dirinya sebagai orang beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu tentang sedekah. Kenapa kemudian dianjurkan supaya tidak ditampakkan? Supaya menghindarkan diri dari yang namanya riya. Sebab di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu kan menyatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kamu itu dengan bil manni, dengan menyebut-nyebut. Jadi menyebut-nyebut itu berarti kemudian sudah menampakkan yang kemudian di dalamnya ada potensi bahwasanya dirinya itu riya, atau mungkin ketika dia menyebut mungkin saja di situ ingin supaya diketahui oleh orang lain, potensi untuk kehilangan dari pahala yang dia lakukan berupa kebaikan itu akan besar. Jadi ini 3 hal yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bincang-bincang. Jadi kalau memang ini bincang-bincang, apalagi antara 2 orang secara bisik-bisik, secara rahasia, maka hendaklah bincang-bincang atau berkata tentang persoalan ini, yaitu al-amru bis shadaqah, untuk sedekah, kemudian yang kedua al-amru bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan yang ketiga al-amru bil islah bainan nas, yaitu untuk memperbaiki hubungan di antara 2 orang yang berselisih. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapa yang melakukan hal tersebut, 3 hal ini, ibtigha'a mardatillah, karena ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, wa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah menjanjikan pahala yang agung, pahala yang besar. Jadi bukan hanya pahala biasa kan, tapi pahala yang besar. Sebaliknya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman. Ayat ini turun juga berkaitan dengan tu'mah itu. Tu'mah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membongkar apa yang sesungguhnya dia sudah lakukan, termasuk juga apa yang dia tuduhkan kepada Yahudi tentang pencurian dari perisai yang sesungguhnya dilakukan oleh Tu'mah. Dia tidak mengikuti apa yang menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia malah menentang, dia kabur, murtad. Na'udzubillah. Jadi dia murtad, kemudian kabur, dia pergi di Mekah, dia ingin untuk melakukan pencurian lagi. Jadi dia ingin tetap melakukan pencurian. Di Madinah dia melakukan pencurian, dan itu kemudian dituduhkan kepada seorang Yahudi. Di Mekah dia kemudian ingin melakukan pencurian juga, yang di dalam riwayat itu melubangi dinding rumah dari seseorang, akan tapi qadarullah dinding itu malah jatuh menimpa dirinya dan dia meninggal dunia dalam keadaan murtad. Na'udzubillah. Jadi yang sesungguhnya awalnya dia sudah muslim, sudah tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menunjukkan apa yang sesungguhnya dia yang lakukan, bahwa dialah yang melakukan pencurian itu. Yang kalau seorang itu menyadari, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui dengan pengetahuannya sendiri, karena Rasulullah tidak melihat. Apalagi awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenderung untuk membenarkan tu'mah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, inilah yang sesungguhnya terjadi, inilah
siapa yang mencuri, siapa yang kemudian difitnah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tu'ma tidak menyadari bahwa sesungguhnya itu adalah bukti dari an-nubuwah, kenabian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia malah kabur, murtad, dan mengulangi perbuatan yang dia lakukan, yaitu hendak mencuri. Namun qadarullah, pada saat hendak mencuri dia dijatuhi oleh dindingnya dan meninggal dunia dalam keadaan murtad. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang Rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah jelas baginya petunjuk. Karena awalnya dia masuk Islam mengetahui bahwa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran, wa yattabi ghaira sabil mu'minina, dan dia mengikuti jalannya yang bukan jalan orang beriman, murtad, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka kami palingkan dia kepada apa yang dia berpaling itu, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada siapa yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kebaikan, mengetahui petunjuk, sadar bahwasanya itu adalah kebenaran, akan tapi ternyata lebih memilih untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia di dalam kesesatannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah akan memasukkan ke neraka, karena dia sudah tahu, akan tapi memilih untuk tetap ingkar, tidak mau untuk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam ayat ini, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, itu juga merupakan dalil tentang ijma' ala sihhatil qaul bil ijma'. Karena di dalam ayat ini dinyatakan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Artinya jalan dari orang-orang yang beriman itu jelas, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang menyelisihi jalan orang-orang yang beriman, maka dia menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Imam Syafi'i, ini adalah dalil dari ijma'. Sabilu al-mu'minin, jalan orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman itu secara umum mereka akan mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahmatullah, jadi itu pertama tentang najwa, bisik-bisik. Kalau bisik-bisik kita ingin menjadi bisik-bisik yang bermanfaat, maka bisik-bisiklah pertama tentang sedekah, yang kedua adalah tentang kebaikan, dan yang ketiga adalah tentang bagaimana memperbaiki hubungan yang tidak baik antara dua orang yang mungkin sedang berselisih. Dan yang kedua adalah persoalan menentang Rasul ketika sudah jelas apa yang kita ketahui dibawa oleh Rasulullah SAW, maka hendaklah kita tetap di dalam jalan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa terus berada fi sabilil mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.